Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, rahmat dan ampunannya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada hari Jumat yang berbahagia ini, tepatnya kita sudah masuk di tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah. Marilah kita mengagungkan hari Jumat ini dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak doa yang diantaranya setelah sholat asar nanti adalah waktu mustajab, waktu cepat untuk dikabulkannya doa-doa kita setelah sholat asar nanti. Kemudian membaca surah Al-Kahfi sampai selesai dan berhias ketika sholat Jumat nanti. Dan itulah sunnah-sunnah pada hari Jumat. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas surah Al-Humazah. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan di dunia tentu tidak akan semulus yang kita kira. Suatu hal yang kita anggap baik belum tentu baik pula di mata orang lain. Begitu pula sebaliknya. Kadang orang mengumpat, bahkan mencela orang lain karena melakukan suatu hal. Ini tentu menjadi masalah yang serius. Apakah para pengumpat, apakah para pencela akan baik-baik saja setelah mengumpat dan mencela orang lain? Surah Al-Humazah menegaskan, menjelaskan ancaman yang Allah berikan bagi para pengumpat dan para pencela, serta balasan yang akan mereka terima. Surah Al-Humazah ada di dalam juz 30. Surah ini adalah surah ke-104 dalam urutan di mushaf Al-Quran. Para ulama sepakat bahwasanya surah Al-Humazah adalah surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan pokok pembicaraan surah yang mulia ini berkaitan tentang tadi kita sebutkan cercaan, ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Oleh karena itu surah ini dibuka dengan firman Allah, wailun, yang bermakna celaka. Di dalam Al-Quran tidak ada surah yang didahului dengan wail kecuali hanya dua surah, yaitu Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Surah Al-Mutaffifin berisikan tentang ancaman bagi orang yang tidak menunaikan hak manusia berkaitan dengan harta, yaitu ketika mereka menimbang, mereka curang, mereka mencurangi orang lain dengan mengurangi timbangan tersebut. Adapun surah Al-Humazah berisikan tentang celaan orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, yaitu berkaitan dengan harga diri orang lain, kehormatan orang lain.
mengganggu orang lain dari sisi hartanya maupun harga dirinya bukanlah perkara yang remeh, yang sepele di dalam syariat kita, syariat Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa inna dima'akum wa amlakum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 67. Sebagaimana perbuatan membunuh orang lain membuat manusia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula merampas harta orang lain demikian juga mencela kehormatan orang lain. Dari sini perlu setiap orang, setiap kita semuanya untuk berhati-hati, untuk menjaga lisan kita agar tidak mudah mencela orang lain atau menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecelakaan. Kemudian para ulama mencoba menjelaskan hubungan antara surah Al-Humazah dengan surah Al-Asr. Surah Al-Asr membahas tentang kerugian yang dialami oleh manusia. Sedangkan surah Al-Humazah membahas tentang di antara kerugian tersebut adalah orang-orang yang terjumus dalam umpatan dan celaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada permulaan surah, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Di kalangan para ahli tafsir terdapat dua pendapat tentang makna wail. Pertama adalah salah satu nama lembah di neraka jahanam. Kemudian yang kedua adalah celaan secara umum yang bermakna celaka. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa kata wail atau celaka kembali kepada tiga pemaknaan, yaitu yang pertama al-khizyu yang berarti kehinaan. Kemudian yang kedua al-azab yang berarti azab atau hukuman atau siksaan. Kemudian yang ketiga al-halakah yang berarti kebinasaan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wail, celaka, maka terkumpul padanya tiga kecelakaan, yaitu kehinaan, azab, dan kebinasaan. Kemudian para ahli tafsir juga membedakan tentang makna humazah dan lumazah. Sebagian ulama mengatakan bahwa humazah berkaitan dengan ghibah, yaitu menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain ketika orang tersebut tidak ada. Adapun lumazah berkaitan dengan celaan langsung di hadapan orang lain. Ada pula yang memaknai humazah dengan mencela orang lain dengan menggunakan anggota tubuh seperti mencibir orang lain dengan bibirnya atau dengan pandangan matanya. Sedangkan lumazah adalah mencela orang lain dengan menggunakan lisan seperti perkataan wahai bodoh, wahai si bodoh, wahai si pincang, dan yang semisalnya. Seseorang, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang boleh menjatuhkan orang lain jika syariat memperbolehkan. Seperti orang tersebut memang orang yang sangat tercela sifatnya, perbuatannya. Tetapi menjatuhkan orang lain dalam hal ini sesama kaum muslimin dengan tanpa hak, maka ini tidak diperbolehkan. Dan perbuatan tersebut merupakan indikator kesombongan. Karena tidaklah seseorang akan merendahkan orang lain tanpa hak kecuali karena dia merasa lebih hebat, lebih tinggi daripada
orang yang dia cela itu, sehingga dia mudah menjatuhkan orang lain. Nabi bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Kemudian Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat kedua, allazi jama'a malan wa 'addada. Kemudian yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Di dalam bahasa Arab, kata addada diambil dari wazan fa'ala, yang salah satu faedahnya adalah mubalaghah atau hiperbola, sehingga maknanya bukan sekedar menghitung tetapi menghitung-hitung. Artinya dia benar-benar menghitung dengan detail harta yang dia miliki. Ketika seseorang mengumpulkan harta yang sangat banyak, maka hal tersebut bisa memancing timbulnya kesombongan di dalam dirinya, terlebih jika tidak dibarengi dengan keimanan. Sehingga karena kesombongan itulah dia akan merendahkan orang miskin, orang yang tidak punya harta, orang fakir, kemudian mencela dan mengumpat sebagaimana orang-orang musyrikin Arab dulu mencela kaum muslimin yang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Dia, yaitu manusia, mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkannya. Anggapan seperti ini, Bapak Ibu jamaah yang mulia, ternyata banyak dianut oleh manusia. Seakan-akan dia mengira bahwa harta yang sangat banyak itu akan membuat dia bisa bertahan hidup lebih lama, dan bahkan dia menganggap bisa menambah umurnya. Padahal ini, anggapan seperti ini adalah anggapan yang sangat keliru, yang sangat fatal, karena hal tersebut justru seakan-akan membuat umurnya serasa menjadi pendek, karena dia sibuk memikirkan hartanya, sehingga menimbulkan banyak kesusahan di dalam dirinya. Mengumpulkan harta itu susah, ditambah dia harus menjaganya, lalu dia selalu menghitung-hitungnya, berkurang berapa lagi hartaku hari ini, berkurang berapa, dan pada dirinya pasti ada rasa pelit, sehingga ini makin membuat hidupnya gelisah. Padahal orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah, merekalah yang akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, terutama jika dia gunakan untuk bersilaturahim kepada sanak saudaranya. Hal itu karena dia merasa lebih tentram, harta yang diberikan oleh Allah kemudian dia keluarkan di jalan Allah, maka dia yakin bahwasanya harta yang dia keluarkan tersebut tidak sia-sia. Sehingga anggapan mereka yang suka menghitung-hitung harta akan memanjangkan umur adalah pastinya salah total. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang mereka miliki sebanyak apapun tidak akan memperpanjang umur mereka sedikit pun, meskipun hanya sedetik. Banyaknya mobil mereka, banyaknya aset mereka, banyaknya rumah mereka, banyaknya dolar miliaran, triliunan, tidak akan menunda kematian mereka, meskipun hanya sedetik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, kata Allah, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan mereka bahwasanya tidak benar orang yang hartanya lebih banyak akan lebih panjang umurnya, akan lebih bahagia dia, akan lebih nikmat. Semua anggapan itu tidak benar. Namun jika ingin tentram, jika ingin tenang, maka harta tersebut harus dikeluarkan untuk bersedekah, sehingga Allah akan
memberikan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan di dalam hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada lanjutan ayatnya, "Wa ma adraka mal hutamah." Dan tahukah kalian apa neraka hutamah itu? Salah satu di antara nama-nama neraka adalah hutamah, Bapak Ibu. Salah satu di antara nama-nama neraka adalah hutamah. Kata hutamah tidak dijumpai di ayat manapun di dalam Al-Quran kecuali hanya satu surah ini, yaitu surah Al-Humazah. Sehingga surah Al-Humazah terkadang disebut juga dengan surah Al-Hutamah. Kata Al-Hutamah diambil dari kata yang dalam bahasa Arab bermakna menghancurkan. Api neraka apabila mengenai penghuni neraka, maka tidak akan ada yang disisakan dari anggota tubuh yang terkena api tersebut. Semua yang akan dibakar hingga tubuh dan organ-organ bagian dalamnya menembus api tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang menyala-nyala. Allah mengatakan narullahi, api Allah. Ketika api tersebut disandarkan kepada Allah dan jelas api adalah makhluk Allah, maka itu menunjukkan bahwa api tersebut bukanlah api yang biasa, akan tetapi api yang sangat dahsyat, mengerikan, karena yang menyiapkan api tersebut adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Api neraka pada asalnya sudah sangat panas, Bapak Ibu. Lalu dinyalakan dan dipanaskan lagi selama 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun hingga api tersebut menjadi warna hitam. Karena saking panasnya, dan api tersebut disiapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai hati. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan contoh bagaimana sifat api tersebut yang sangat bisa menghancurkan, yaitu api tersebut membakar sampai ke dalam hati, sampai ke dalam jantung orang yang masuk ke dalamnya. Neraka tidak hanya membakar bagian luar saja, akan tetapi langsung membakar sekaligus hingga bagian dalam. Ini bisa kita lihat dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir juz 30 halaman 541. Kemudian Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ke organ bagian dalam tubuh mereka seperti usus-usus mereka, sel-sel seluruhnya terbakar hangus. Hal ini berbeda dengan api di dunia. Kita kena api di dunia mungkin hanya kulit di luar saja yang hancur atau melepuh. Tetapi api di akhirat, api di neraka akan menghancurkan seluruh sampai bagian dalamnya. Yang tatkala membakar biasanya membakar bagian luar kalau api di dunia terlebih dahulu, baru lama-lama membakar bagian dalam. Kemudian kata para ulama salaf, mereka merasakan jantung mereka dibakar oleh api neraka hutamah dalam keadaan hidup, sehingga kepedihan yang sangat pedih mereka rasakan benar-benar pada puncak kesakitan, puncak kepedihan. Kemudian sebagian ulama mencoba menafsirkan mengapa pada ayat ini Allah menyebutkan jantung, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala pastinya maha adil. Seseorang ketika dia mencela dan mencerca itu, artinya ada kesombongan di dalam dirinya, dan kesombongan itu letaknya di dalam hati, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hatinya lah yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah berfirman, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menutup rapat neraka sehingga tidak mungkin keluar api itu. Allah juga berfirman, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabun muqim. Mereka ingin keluar, para penghuni neraka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan bisa keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Surah Al-Maidah ayat 37. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan dirinya terhadap Allah, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya Bapak Ibu, mustahil mereka masuk ke dalam surga. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ada dua pendapat di kalangan ulama tentang maksud tiang-tiang yang dipanjangkan ini. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah setelah neraka jahanam ditutup, maka Allah akan mendatangkan tiang-tiang yang sangat panjang untuk menutup neraka, agar neraka tersebut seakan-akan semakin sulit untuk terbuka. Kemudian pendapat kedua, sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya orang-orang kafir yang masuk neraka jahanam, dia akan dibakar dalam keadaan dililit dengan besi panjang tersebut di tangan dan di kaki mereka. Di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi juz 8 halaman 531. Kemudian beberapa intisari, beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu kehinaan dan siksaan bagi para penggunjing kekayaan dan angan-angan sebagai penyebab kehinaan. Merendahkan atau mencela orang lain seringkali disebabkan oleh kekayaan dan angan-angan yang panjang. Karena kekayaan menumbuhkan rasa ujub, kagum dia pada kekayaannya, pada dirinya sendiri dan kesombongan. Kemudian kekayaan juga memperpanjang harapan dan memberi angan-angan yang sangat jauh, sehingga karena kelalaian yang berlebihan, pemilik harta mengira bahwa hartanya akan membuat dia abadi di dunia. Kemudian Bapak Ibu, harta tidak meningkatkan derajat seseorang. Allah menegaskan memiliki harta tidak membuat seseorang lebih baik atau lebih tinggi derajatnya. Yang lebih penting adalah ilmu dan amal soleh kita. Demikianlah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.